your trust in us and we'll be champions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jalani, guru PPKN. Pada pertemuan kedua dalam bab materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu kita akan membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Baik, kita langsung ke dalam materi. Hak asasi manusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hak asasi manusia itu mempunyai sifat universal. Apa itu maksud dari sifatnya universal? Yang dimaksud dengan hak asasi manusia mempunyai sifat universal adalah bahwa hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, maka setiap negara wajib hukumnya menegakkan hak asasi manusia. Nah, namun dalam prakteknya, dalam kenyataannya, karakteristik penegakan hak asasi manusia itu berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Contohnya, antara negara Korea dengan Inggris itu akan berbeda cara penegakan hak asasi manusia. Antara Jepang dengan Amerika Serikat juga akan berbeda mengenai penegakan hak asasi manusia. Juga antara Amerika Serikat dengan Indonesia pun sama, yaitu beda di dalam penegakannya. Nah, apa saja yang mempengaruhi penegakan hak asasi manusia di suatu negara? Baik, kita akan lihat. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi ini akan mempengaruhi bagaimana penegakan suatu hak asasi manusia di negara tersebut. Misalnya, ideologi komunis dengan ideologi liberal itu akan berbeda di dalam penegakan hak asasi manusia. Yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan masing-masing negara itu berbeda sehingga akan berpengaruh di dalam yang namanya pelaksanaan penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah nilai-nilai khas yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, ketiga inilah yang akan membedakan dalam menegakkan hak asasi manusia di suatu negara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Baik, di sini sudah dikatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi penegakan adalah ideologi. Baik, kita lihat. Indonesia adalah sebuah negara yang menggunakan ideologi Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu mempunyai nilai-nilai yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang akan mempengaruhi sebuah penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia. Apa saja nilai-nilai tersebut? Yang pertama adalah nilai dasar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praksis atau nilai praktis. Nah, ketiga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila inilah yang akan mempengaruhi bagaimana penegakan di suatu negara yang namanya NKRI. Baik, kita akan bahas satu persatu apa itu nilai dasar, apa itu nilai instrumental, dan apa itu nilai praksis di dalam penegakan hak asasi manusia. Baik, yang pertama adalah hakikat dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, yang dimaksud dengan nilai dasar di sini adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri, yaitu ada 5. Ya, kita kenal dengan 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah, maka kita akan bahas satu persatu mengenai nilai-nilai tersebut. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa maksudnya? Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Ini ada di dalam nilai-nilai dasar yang pertama. Yang kedua adalah nilai
kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Dalam nilai persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa itu? Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dijabarkan mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, itulah 5 dasar, nilai 5 dasar tadi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, apa sih sebenarnya nilai instrumental? Nilai instrumental adalah nilai dasar yang dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai yang namanya peraturan-peraturan daerah lainnya. Jadi intinya bahwa nilai instrumental itu sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai-nilai dasar. Dengan kata lain bahwa nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima Pancasila tersebut atau perwujudan dari nilai-nilai dasar tadi. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai contoh dari yang namanya nilai-nilai instrumental. Yang pertama adalah nilai sila pertama, nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama, itu dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 29 ayat 2, di mana berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, inilah contoh bahwa nilai dasar sila ketuhanan kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 29 ayat 2. Contoh selanjutnya yang lainnya, yaitu pertama yang itu sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dijabarkan dalam hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini di dalam pasal 27 ayat 2, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Tentunya ini adalah penjabaran dari penjabaran dari sila yang kedua. Selanjutnya, yaitu sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, kemudian dijabarkan di dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi hak dan kewajiban bela negara. Nah, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Ini adalah merupakan penjabaran dari sila yang ketiga. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kemudian dijabarkan yaitu melalui Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, yaitu mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, di mana dalam pasal 28 ini dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik lisan ataupun tulisan. Nah, ini adalah merupakan penjabaran dari sila keempat. Selanjutnya, sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian dijabarkan ke dalam apa? Ke dalam pasal 34 ayat 1, 2, dan 3, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Yang pertama, ayat pertama itu mengenai fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Yang kedua, yaitu negara wajib membentuk yang namanya jaminan sosial. Dan yang ayat ketiga yaitu bahwa negara harus membentuk yang namanya fasilitas kesehatan. Nah, inilah penjabaran-penjabaran yang disebut dengan nilai instrumental dari Pancasila. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis, yaitu nilai praksis di dalam Pancasila. Nilai praksis adalah merupakan realisasi, yaitu nilai-nilai instrumental, yaitu suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya di sini bagaimana nilai-nilai instrumental ini kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana kita ketahui, nilai Pancasila senantiasa akan berkembang dan selalu dilakukan perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Kenapa? Karena memang ideologi Pancasila adalah merupakan sebuah ideologi yang sifatnya terbuka. Baik, apa saja nilai-nilai praksis yang ada di dalam Pancasila? Yang pertama, contohnya yaitu pertama adalah sila ketuhanan. Sila ketuhanan itu memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, terutama kepada orang yang sudah beragama. Kedua, menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga adalah saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Selanjutnya, yaitu dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada yang namanya pertama, mengakui persamaan sederajat sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai dan tenggang rasa terhadap sesama. Yang ketiga adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya adalah sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Di dalam sila ini, ya, nilai praksisnya itu satu, menempatkan persatuan, kesatuan, ya, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu dijabarkan dalam nilai praksisnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Baik, yang terakhir adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menjaga, yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup yang mewah. Keenam, rela bekerja keras. Dan yang ketujuh adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, itulah ya. Jadi nilai-nilai praksis yang ada di dalam Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai ini sudah diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari nilai dasar ya, kemudian diwujudkan di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu nilai instrumental, kemudian di dalam prakteknya itu adalah sebuah nilai-nilai yang memang wajib dan dilaksanakan oleh warga negara. Nah, demikianlah materi pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan kalian dapat memahami apa itu yang namanya hak asasi manusia. Dengan kalian sudah memahami apa itu hak dan kewajiban asasi manusia, sekiranya Anda mulai menyadari semakin tingkat
tinggi kesadaran kalian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Akhir kalam, sampai jumpa dan salam Pancasila.